Pada beberapa hari yang lalu kami mengadakan workshop secara online yang bersifat publik. Ini public training dengan topik Upgrade Your Integrity with Self-Awareness. Jadi sesuai judul, tujuan dari workshop online ini yang diadakan melalui online di website angtakainstitute.com dan juga secara live di webinar menggunakan aplikasi Zoom. Ya, saya lebih suka menyebut dengan istilah Zoominar. Tujuannya adalah bagaimana membangun integritas bagi seseorang yang bekerja ataupun menjalani keseharian. Ya, saya mulai dengan definisi bahwa integritas adalah suatu kesadaran atau bilanglah suatu tingkat begitu ya, tingkat kesadaran seorang terhadap dirinya, keberadaan dirinya. Apakah dia memiliki integritas terhadap fisik, secara fisik, kemudian integritas secara pikiran, mental ya, atau perasaan, dan integritas sebagai energi yang murni yang sebut saja sebagai seorang yang memiliki nurani. Ya, kalau kita lihat di bagian ini, jadi kita bisa lihat bahwa integritas seorang itu terdiri dari integritas fisik, integritas bilanglah nafsu begitu ya, ego atau identitas, bilanglah identitas diri. Kemudian dia memiliki integritas hati nuraninya ataupun yang lebih dalam adalah jiwa sebagai energi ya. Nah, kalau kita lihat dari peta manusia itu adalah spirit begitu ya, yang ada di dalam tubuh dengan berbagai program pikiran dan perasaan yang memiliki energi. Nah, secara fisik manusia terdiri dari berbagai sel, jaringan, dan kemudian organ, juga berbagai sistem organ yang memiliki kode ataupun integritas tersendiri. Tubuh kita sudah memiliki integritas, artinya tubuh ya sudah seperti ini, manusia memiliki tubuh seperti ini, selnya begini ya. Kalau dia makan tumbuhan ya, atau mungkin makan protein dari hewan, juga akan tetap menjadi seperti ini. Bedanya setiap bagian daripada sel ataupun zat, protein, karbohidrat, lemak itu diserap, tapi bentuk nanti akan kembali kepada bentuk manusia. Nah, secara DNA, jadi DNA itu ada satuan integritas terkecil, ada kode yang membuat manusia memiliki sifat dan karakter tubuh seperti ini ya. Nah, kalau dilihat dari integritas kecerdasan pikiran manusia, itu terdiri dari kecerdasan pikiran. Jadi manusia memiliki kecerdasan di alam pikiran, juga memiliki suatu identitas yang terakumulasi sejak kecil. Siapa saya begitu ya, identitasnya. Dan akhirnya dia memiliki memori. Memori inilah yang dia akses, memiliki suatu kecerdasan pada akhirnya. Kemampuan seorang itu terekam di dalam memorinya. Ya, kalau orang memiliki gangguan memori atau gangguan fisik seperti demensia misalnya, maka memorinya akan menghilang. Nah, ada satu lagi kecerdasan yang mungkin jarang bisa dicapai oleh kita, yaitu kecerdasan tanpa memori. Kecerdasan yang memang sudah terekam ribuan tahun begitu ya di dalam jiwa kita. Nah, ketika seorang memiliki integritas dalam dirinya, dia akan memiliki tingkat ketenangan dan kebahagiaan lebih tinggi, juga tingkat keberanian dan tingkat kepercayaan diri yang baik, karena dia sudah mengenal dirinya. Begitupun dalam pekerjaan, dia akan memiliki ketenangan saat bekerja, dia memiliki kebahagiaan saat bekerja ya, dia dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target ataupun lebih mudah ya, dan dia akan menjadi orang yang dipercaya oleh teman kerja. Nah, secara sosial, hubungannya dengan keluarga tentu akan lebih baik ya, hubungan dengan masyarakat, dan dia akan menjadi orang yang mudah dipercaya ataupun memiliki kepercayaan. Pertanyaannya adalah kenapa orang punya integritas dan kenapa tidak ya. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang sudah menemukan dirinya. Ya, tentu dia sudah terbebas dari trauma masa kecil, terbebas dari stres ya, beban-beban, dan ia sudah memenuhi egonya sendiri. Jadi orang yang belum memenuhi ego, dia akan cenderung sulit untuk memiliki integritas ya. Perlu dibedakan, integritas itu beda dengan moralitas. Moral itu adalah sebuah aturan yang datang dari orang lain. Kenapa saya boleh begini, kenapa saya tidak boleh begitu? Itu karena adanya aturan dari orang lain ya. Jadi kalau orang yang memiliki moral tinggi, misalnya dia akan mengikuti aturan, dia akan tertata, tidak melanggar agama, norma-norma sosial, norma hukum. Itu moralitas. Nah, moralitas jika tidak didorong oleh integritas, dia akan stres mengikuti aturan. Dia akan berusaha sekali untuk mengikuti aturan. Sementara kalau orang sudah memiliki integritas, secara otomatis moralitasnya akan terbentuk. Karena moralnya datang dari dalam, tidak datang dari aturan luar.
Nah, kalau kita belajar dari peta kesadaran berikut ya, orang itu bisa memiliki integritas ketika tingkat energinya sudah semakin tinggi. Jadi ada level nih, Anda bisa lihat level energinya semakin ke atas, maka integritas akan semakin kuat. Mulai dari level berani ke atas, orang akan mulai belajar menemukan integritas terhadap dirinya. Nah, jadi kita perlu belajar nih bagaimana alurnya mencapai integritas. Ya, menurut kami di Angtaka, di workshop-workshop yang kami adakan, integritas itu bisa dicapai ketika orang sudah bisa melampaui kesadaran fisik, ya, kemudian melampaui kesadaran mental, menemukan energi atau kesadaran diri, dan kemudian ia membangun kebiasaan dan budaya integritas di dalam lingkungan. Jadi kalau di tempat kerja untuk membangun integritas tentu bisa dimulai dari lingkungan secara moral ya. Tetapi jangan lupa kalau hanya moral saja diperbaiki, aturan diperbaiki, budaya diperbaiki tanpa diberikan cara secara individu bagaimana dia melampaui kesadaran fisiknya dengan cara menjaga fisik, mengolah fisik, kemudian melampaui kesadaran mental melalui melatih fokus, pikiran, melepaskan trauma-trauma, melepaskan stres, memunculkan keberanian dan kepercayaan diri, sampai akhirnya dia menemukan diri dan mencintai dirinya. Baru kemudian dia menemukan kesadaran akan dirinya sebagai energi dan jiwa. Ya, nah demikian workshop ini saya adakan. Tentu kita perlu latihan. Saya akan berikan sedikit latihan di workshop ini berupa latihan untuk belajar bagaimana melepas stres dan trauma di dalam, juga bagaimana belajar mengenal diri. Ya, tentu Anda bisa ikuti workshop ini, masih ada. Workshop ini masih diadakan secara online di website antakainstitute.com, atau Anda bisa mendaftar melalui channel ataupun Telegram channel yang kemudian Anda akan bisa ikuti Zoom-inarnya sekali dalam 1 bulan. Semoga workshop ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.